Shalom saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tadi sore saya lihat Facebook saya, lalu saya lihat ada orang yang menyebut nama saya dan saya klik ke sana. Ternyata larinya ke satu akun Facebook. Judulnya atau nama akunnya adalah Jemaat Tersesat, dan ternyata di dalam akun itu dimuat potongan video saya. Dan potongan video saya itu rupanya orang yang namanya Jemaat Tersesat ini memotong video seminar saya. Itu saya seminar tentang persembahan persepuluhan di Papua. Lalu dia memotong video itu khusus kalimat-kalimat saya yang mengatakan bahwa saya membuat khotbah maksimal, maka jemaat harus memberikan persembahan secara maksimal. Nah, kata-katanya lebih lengkapnya berbunyi begini. Saya berikan makanan rohani maksimal untuk jemaat. Jemaat apakah memberikan persembahan maksimal? Lalu pemilik akun ini menambah kalimat, sepertinya Pak Pendeta terlalu berapi-api dan sedikit offside. Marilah coba kita sekarang perhatikan potongan video yang dia potong lalu dia upload. Berikut ini videonya. Saya kalau bikin khotbah buat saudara-saudara, saya kerja mati-matian. Untuk khotbah hari Minggu, saya duduk dari hari Sabtu pagi sampai hari Minggu pagi, non-stop. Saya kerja khotbah mulai dari hari Sabtu pagi sampai hari Minggu pagi jam 4, jam 5 pulang, mandi, tidur sedikit 1 jam, mandi kembali, lalu khotbah. Saya kalau khotbah di gereja saya 1,5 jam rata-rata. Kalau ada materi yang baik, menarik, saya bisa khotbah 2 jam tiap minggu. Jemaat juga tiap minggu dengar seperti ini. Dan saya kalau kasih khotbah betul-betul penggalian yang sedalam-dalam saya bisa lakukan. Saya memberikan makanan rohani kalian maksimal. Saya tanya, waktu kalian berikan persembahan maksimal atau tidak? Loh, enak sekali pendeta. Kita yang kerja setengah mati, dia yang makan. Lalu saya bilang, enak sekali kau. Saya yang kerja firman Tuhan setengah mati, kau yang saya kasih makan rohani. Kan sama. Jadi sebenarnya tidak ada yang diuntungkan di sini. Sama-sama. Saya mendapatkan yang jasmani dari saudara. Saudara mendapatkan yang rohani dari saya. Sehingga. Nah, dari potongan tersebut saudara, maka memang orang kalau mendengar video sepotong itu lalu mereka pasti akan berpikiran negatif. Dan saya kira akun Jemaat Tersesat itu juga berpikiran negatif. Makanya dia bilang sepertinya Pak Pendeta terlalu berapi-api dan sedikit offside. Kesan yang diberikan dalam potongan ini adalah bahwa karena saya sudah berkhotbah dengan maksimal, berikan firman dengan maksimal, maka jemaat harus memberikan persembahan maksimal. Dan secara otomatis orang berpikir bahwa saya mendapatkan uang dari khotbah-khotbah atau dari persembahan itu. Ya, jadi karena saya khotbah maksimal, maka jemaat harus berikan uang kepada saya maksimal. Sehingga akhirnya memunculkan banyak komentar yang negatif dan menganggap bahwa saya itu berkhotbah untuk cari duit, yang menganggap bahwa saya itu memberitakan firman itu dengan motivasi untuk dapat duit dan sebagainya. Dan saudara-saudara, menurut saya ini adalah sebuah potongan yang kurang ajar ya. Dengan memotong sebagian lalu mengupload dan memberikan kesan kepada orang yang negatif tentang saya. Nah, saya sekarang akan memberikan potongan yang lebih panjang untuk bisa melihat konteks apa yang saya bicarakan. Sesungguhnya di situ saya membicarakan fungsi persembahan persepuluhan. Saya tidak bicara soal kontroversi apakah persembahan persepuluhan masih berlaku atau tidak, itu bukan urusannya di sini. Tapi pokoknya saya lagi menjelaskan tentang fungsi persembahan persepuluhan, di mana persembahan persepuluhan itu dalam perjanjian lama itu digunakan selain untuk operasional rumah Tuhan, juga digunakan untuk membiayai orang-orang Lewi yang memang hidup mereka itu full melayani di sana. Lalu akhirnya saya memberikan penerapan bahwa di dalam zaman sekarang ada hamba-hamba Tuhan yang full time, yang mereka tidak bekerja apa-apa, mencurahkan seluruh hidup mereka itu untuk pelayanan, dan karenanya mereka layak untuk mendapatkan hasil dari persembahan persepuluhan, bukan untuk semua untuk dia, tapi masuk ke gereja dan operasionalnya diatur gereja, lalu mereka mendapatkan dari gereja. Nah,
Itu yang saya jelaskan. Lalu saya akhirnya mengangkat satu kasus di mana ada orang yang mempersoalkan mengapa kok pendeta diberikan gaji, ya. Nah, makanya saya lalu mengangkat kisah itu. Nah, supaya memahami konteksnya, saya akan mengutip khotbah saya ini agak lebih panjang sedikit supaya saudara lihat penjelasan saya sehingga mengapa kata-kata itu jadi muncul. Sekarang perhatikan cuplikannya yang lebih panjang. Poin kita yang ketiga adalah untuk apa persembahan persepuluhan diberikan? Pertama, itu untuk operasional rumah Tuhan. Maliaki 3:10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Ulangan 12:6-7. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran, korban sembelihan persepuluhan-persepuluhanmu. Di sana kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria kamu seisi rumahmu dalam segala usahamu yang diberkati oleh Tuhan. Jadi saudara, persembahan persepuluhan dipakai untuk acara ada persediaan makan bersama dengan orang Lewi. Untuk jadi ada operasional di dalam bait Allah dan itu dipakai dari persepuluhan. Kedua, itu dipakai untuk kehidupan dari orang-orang Lewi yang melayani Tuhan. Ingat, waktu bagi tanah untuk suku-suku Israel, tanah Kanaan hanya bagi 11. Semua suku dapat, termasuk suku Lewi tidak dapat. Karena suku Lewi dikhususkan melayani Tuhan. Jadi suku Lewi tidak punya tanah untuk dikerjakan. Makan dari mana? Ya dari 11 persembahan dari 11 suku itu, ya. Bilangan 18:21. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel. Nehemia 12:44. Untuk hasil pertama, hasil persembahan persepuluhan, supaya sumbangan yang menurut hukum menjadi bagian para imam dan orang Lewi. Itu diberikan pada orang Lewi karena pelayanan mereka. Ya, lihat bilangan 18, 23, 24. Orang Lewi mereka harus melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan. Ayat 24. Sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus kuberikan pada orang Lewi sebagai milik pusaka. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah orang Israel. 2 Tawarik 31 ayat 4. Dia memerintahkan rakyat yakni penduduk Yerusalem memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang Lewi supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Jadi orang Lewi tidak boleh dipusingkan dengan tanam ubi, tanam singkong, jagung, sayur mayur. Nanti siapa urus pelayanan? Itulah sebabnya mereka konsentrasi pelayanan untuk penghidupan mereka itu dari persembahan persepuluhan. Jadi persembahan persepuluhan ini ada dua fungsi. Pertama adalah untuk operasional rumah Tuhan. Kedua adalah untuk membiayai para pelayan Tuhan yang tidak bekerja di mana-mana, memberikan seluruh hidupnya untuk pelayanan. Di dalam sejarah Israel terjadi beberapa kali mereka mengabaikan ini. Mereka tidak memberikan persembahan persepuluhan karena mereka tidak berikan persembahan persepuluhan. Orang Lewi bisa mati kelaparan. Kalau orang Lewi bisa mati kelaparan, terpaksa orang Lewi pergi bekerja di kebun. Kebun siapa? Kebunnya orang. Sewa. Nah kalau orang Lewi sudah kerja, terus yang urus pelayanan siapa? Lihat Nehemia 13, 10, 12. Juga kudapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang-orang Lewi tidak pernah diberikan. Sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Aku menyesali para penguasa, kataku, mengapa rumah Tuhan Allah dibiarkan begitu saja? Lalu kukumpulkan orang Lewi, kukembalikan pada tempatnya. Maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan dari gandum dan seterusnya. Itu yang terjadi. Kalau umat tidak berikan persembahan persepuluhan, orang Lewi tidak bisa makan. Orang Lewi akhirnya kerja untuk cari makan.
begitu mereka kerja cari makan, pelayanan rumah Tuhan terbengkalai. Yang rugi siapa? Yang rugi umat juga. Karena itu jauh hari sebelumnya Tuhan sudah kasih peringatan. Ulangan 12 ayat 19. Hati-hatilah supaya jangan engkau melalaikan orang Lewi. Ulangan 14 ayat 27. Juga orang Lewi yang diam di tempatmu jangan kau abaikan. Jangan diabaikan. Jadi konklusinya atau kontekstualisasinya adalah begini. Untuk kita sekarang, persembahan persepuluhan digunakan untuk apa? Pertama, untuk membiayai seluruh pelayanan gereja. Dan kedua adalah untuk menghidupi para hamba Tuhan full timer, karena dia sudah mencurahkan seluruh hidupnya untuk melayani pekerjaan Tuhan dan jemaat, pelayanan rohani. Maka mereka hamba-hamba Tuhan layak mendapatkan upah atau biaya hidup dari jemaat sesuai perintah Tuhan. Bandingkan dengan Matius 10:10. Sebab seorang pekerja patut mendapatkan upah. 1 Korintus 9. Tidakkah kami yang punya hak untuk makan dan minum? Atau hanya aku dan Barnabas saja yang tidak punya hak dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biaya sendiri? Siapakah yang menanam kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapa yang menyembelihkan kawanan domba yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan bukan hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, jangan engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengiring. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengiring harus mengiring dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau kami sudah kasih kamu firman yang rohani, berlebih-lebihankah kalau kami mendapatkan uang dari kamu? Ini firman Tuhan. 12. Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu dari kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka melayani mesbah mendapat bahagian mereka dari mesbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Kalau andai kata aku melakukan menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tapi karena aku melakukan bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Saudara, satu hari saya melihat di gereja saya, ketika memberikan gaji, saya bukan orang yang terlalu ini ya. Saya bikin peraturan di gereja, memberi gaji hamba Tuhan jangan terlalu tinggi, tapi jangan terlalu rendah. Kalau terlalu tinggi dia bisa mata duitan. Tapi tidak boleh terlalu rendah sampai kebutuhannya tidak tercukupi. Harus pas. Tapi pas itu kan pas di Kupang dengan pas di Papua dengan pas di Jakarta kan beda-beda. Maka harus disesuaikan. Tidak boleh terlalu tinggi sampai akhirnya pelayanan yang lain tidak terbengkalai, hanya gaji pendeta saja. Tapi tidak boleh terlalu rendah sampai pendeta tidak tahu mau beli anak punya susu dari mana. Dia pusing sekali. Tidak bisa melayani dengan baik. Tapi ada orang yang mengeluh banyak. Lalu saya tanya, saya kalau bikin khotbah buat saudara-saudara, saya kerja mati-matian. Untuk khotbah hari Minggu, saya duduk dari hari Sabtu pagi sampai hari Minggu pagi, non-stop. Saya kerja khotbah mulai dari hari Sabtu pagi sampai hari Minggu pagi jam 4, jam 5 pulang, mandi, tidur sedikit 1 jam, mandi kembali, lalu khotbah. Saya kalau khotbah di gereja saya 1,5 jam rata-rata. Kalau ada materi yang baik, menarik, saya bisa khotbah 2 jam tiap minggu. Jemaat juga tiap minggu dengar seperti itu. Dan saya kalau kasih khotbah betul-betul penggalian yang sedalam-dalam saya bisa lakukan. Saya memberikan makanan rohani kalian maksimal. Saya tanya, waktu kalian berikan persembahan maksimal atau tidak?
Loh, enak sekali pendeta. Kita yang kerja setengah mati, dia yang makan. Lalu saya bilang, enak sekali kau. Saya yang kerja firman Tuhan setengah mati, kau yang saya kasih makan rohani. Kan sama. Jadi sebenarnya tidak ada yang diuntungkan di sini. Sama-sama. Saya mendapatkan yang jasmani dari saudara. Saudara mendapatkan yang rohani dari saya. Seimbang. Nah, karena itu, sekarang perhatikan satu ayat lagi. 1 Timotius 5 ayat 17-18. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka yang jeripaya berkhotbah dan mengajar. Ayat 18. Bukankah kitab suci berkata, jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengiring, seorang pekerja mendapat upah. Kembali ke ayat sebelumnya. Seorang penatua yang baik patut dihormati 2 kali lipat. Hormat 2 kali lipat itu maksudnya bagaimana? Saya mesti hormat, ya saya hormat 1 kali lipat, 2 kali lipat? Bukan. Hormat pertama, hormat secara moral. Karena saya beritakan firman bagi saudara, saudara harus hormat saya secara moral. Tapi tidak bisa hormat secara moral saja. Karena saudara hormat secara moral, saya tetap tidak bisa makan. Maka harus memberikan penghormatan yang kedua, yaitu penghormatan finansial. Itu diberikan, makanya penghormatan kedua ini, makanya ayat 18 bilang, bukankah kitab suci berkata, jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengiring, seorang pekerja patut mendapat upah. Jadi penghormatan yang kedua itu dikaitkan dengan upah. Maka sebenarnya gaji yang diberikan kepada para pendeta, saudara tidak sedang menggaji pembantu, bukan. Saudara sedang memberi penghormatan. Maka jemaat memberi penghormatan kepada pendeta. Pertama, penghormatan moral. Kedua, penghormatan finansial. Nah, itu yang dimaksudkan. Galatia 6 ayat 6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Nah, ini prinsip-prinsipnya. Jadi itu dasar Alkitabiah mengapa hamba Tuhan perlu digaji atau diberikan biaya hidup. Nah, saudara-saudara, dari potongan yang lebih panjang yang saya berikan terlihat bahwa memang saya tidak mengatakan bahwa kalau saya berkhotbah uang persembahan dari jemaat masuk kepada saya. Tidak. Saya jelas-jelas mengatakan bahwa persembahan itu persembahan persepuluhan pertama untuk operasional rumah Tuhan, dan kedua untuk membiayai kehidupan dari hamba-hamba Tuhan. Dan juga saya tadi eksplisit mengatakan untuk pendeta jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Kalau terlalu banyak nanti dia bisa jadi mata duitan dan melayani karena duit. Tapi jangan terlalu sedikit supaya kebutuhannya tercukupi. Jangan sampai kebutuhannya tidak tercukupi lalu dia pusing dengan seluruh kebutuhannya, dia harus mencari duit di tempat lain, maka pelayanannya menjadi terbengkalai. Nah, jadi itu konteksnya seperti itu. Tapi potongan dari jemaat tersesat ini lalu memberikan kesan bahwa gara-gara saya beritakan firman lalu saya diberi uang, jadi saya minta supaya jemaat kasih uang saya maksimal dan saya kaya. Saya beritahu saudara ya, saya bukan pendeta mata duitan ya. Dan kalau saya bilang jemaat memberi persembahan maksimal, itu beri kepada gereja, bukan beri pribadi saya. Di gereja saya tidak ada peraturan persembahan persepuluhan untuk pendeta, tidak. Saya mendorong jemaat memberi maksimal. Tapi apakah dengan jemaat memberi maksimal saya tambah kaya? Tidak. Kenapa? Karena sistem di gereja saya itu uang semua masuk ke gereja, lalu kami ditentukan. Kami tidak menentukan sendiri. Ada dewan majelis yang menentukan biaya hidup untuk kami, termasuk saya. Jadi kalau jemaat beri persembahan banyak, itu tidak memperkaya saya. Tapi kalau jemaat tidak memberi atau memberi kurang, itu memberatkan operasional. Karena pemberian kepada saya dari jemaat atau dari majelis itu tetap. Kalau penghasilan kurang, maka itu mempengaruhi banyak pelayanan dalam gereja. Ya, jadi sama sekali orang memberi persembahan, saudara beri persembahan tidak masuk 1 rupiah ke kantong saya. Ya. Dan karenanya jemaat harus beri maksimal. Apakah saya jadi kaya? No. Jemaat harus beri maksimal untuk pekerjaan Tuhan. Saya jumlahnya tetap yang diberikan oleh
majelis jemaat kepada saya. Ya. Nah, jadi dengan ini saya mengklarifikasi. Dan untuk akun jemaat tersesat ini saya sampaikan, saya tidak tahu motivasi saudara ya. Tapi apa yang saudara lakukan jelas itu adalah sesuatu yang bersifat memfitnah. Saya sudah kirim pesan Facebook ya kepada orang akun jemaat tersesat ini ya. Dan saya sudah memberikan penjelasan kepada dia. Tapi karena apa yang dia upload sudah dikomentari banyak orang, tetap saya upload ini, penjelasan ini, supaya menjadi klarifikasi dari saya. Dan sama sekali saya tetap mendorong jemaat, siapa saja jemaat saya atau jemaat siapa saja, tetap maksimal beri untuk Tuhan. Tapi memperkaya saya, no. Saya bukan pendeta teologi kemakmuran. Saya bukan pendeta yang mencuri duit jemaat. Saya bukan pendeta yang menerapkan seluruh persembahan persepuluhan adalah milik pendeta seperti yang dilakukan banyak orang. No. Bahkan saya menentang pendeta-pendeta model seperti itu yang makan dari uang jemaat, memperkaya diri dari jemaat, lalu jemaat hidup kerja setengah mati dengan hidup kadang-kadang ada hidup kekurangan kemiskinan, tapi pendeta kaya raya dengan semua aksesorisnya, jam, baju, semua mewah seperti yang muncul di Pastor Instagram. Ya, orang bilang, oh Pak Pendeta, Pak Esra ini punya jam bagus. Jam saya ini 3, itu 3 harga 100.000 dan tidak punya baterai. Kenapa tidak punya baterai? Ya karena saya sudah terbiasa pakai jam, tapi untuk melihat jam saya lihat di HP. Jadi HP jam-jam saya itu tidak punya baterai. Harganya 100.000. Ya, jadi saya sama sekali bukan pendeta teologi kemakmuran yang memperkaya diri dengan persembahan jemaat. Karena itulah saya berikan video ini untuk klarifikasi supaya fitnahan kepada saya seperti ini itu bisa mendapatkan jawabannya atau mendapat klarifikasi, karena banyak orang bertanya WA saya, minta penjelasan, minta klarifikasi dari saya. Karena itu saya berikan video ini sebagai klarifikasi. Semoga klarifikasi saya ini boleh bermanfaat bagi kita sekalian. Dan untuk jemaat tersesat, ya saya harap saudara tidak tersesat ya. Nah, dan terlepas dari tujuan saudara apa, tapi jelas membawa lebih dampak negatifnya daripada positifnya. Baik, Tuhan memberkati saudara sekalian. Terima kasih untuk perhatiannya. Shalom.